Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Tadi Baby Zulkeplek ya, ini Satpam BTPN memang rada repot ya teman-teman ya. Jadi dia itu suka ngarang-ngarang cerita ya, bikin cerita-cerita sendiri, kemudian membangga-banggakan sebagai kristolel. Nah sekarang kita lihat ya video si Baby Zuma ini, bagaimana dia mengangkat Muhammad menjadi Allah teman-teman. Oke, saya kasih link coba ya. Kita lihat dulu, saya kasih link kalau ada teman-teman yang mau masuk. Boleh ya. Ini kita lihat dulu nih si Zuma. Ini parah nih. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Zuma, pada ini lagi sekarang lain. Menurut Allah menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilangnya katakannya tidak, katakan tidak, padahal dia harus jujur. Iya ya. Menurut Zuma, pada ini lagi sekarang lain. Menurut Allah menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilangnya katakannya tidak, katakan tidak, padahal dia harus jujur. Iya ya. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini terutuk Baby Zuma ya. Baby Zuma, siapa-siapa yang kenal Baby Zuma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya, dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Zuma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Atau Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Zuma mengatakan, Baby Zuma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di pengajian. Ya, tadi kita lihat si Yuyun ternyata ngamuk-ngamuk ya.
Oke, kita lihat. Ini katanya si kain-kain. Coba kita lihat ini kain-kain beneran atau kain-kainan. Coba dibuka, Pak, kameranya, mic-nya. Silakan bicara, perkenalkan diri Anda. Halo. Mana, Bu? Coba dibuka, Pak, suaranya nggak kedengeran. Kedengaran ya? Bu. Silakan, Pak, perkenalkan diri Anda. Kedengaran, Bu. Suara Bapak nggak ada, Pak. Jauh, Pak. Halo, kedengaran, Bu? Kedengaran tapi masih kurang. Coba bicara aja, Pak. Silakan. Kita sering temu, Bu, di Pak Bom Bom. Tadi juga di Palidara. Pakai nama siapa ya, Pak ya? Ini saya nama ini juga. Oh, nggak ingat saya, Pak. Ya, silakan. Ini pakai nama yang asli apa yang KW-nya nih? KW-nya nih, Bu. Aduh, soalnya kayak nama itu marga loh. Bukan kayak nama ini, Bu. Lihat saja dulu itu. Kayak mana itu? Oh, terbalik-balik ya. Kayak mana ini ya? Kemana-mana. Iya, kayak mana ini? Ya, gimana Pak Ustaz? Ya, Tadi kita lagi bahas. Ya, tadi kita lagi bahas. Ya, shalom. Yang lagi viral nih, si Zuma mengangkat Muhammad menjadi Allah. Iya, betul. Jadi Terus, begini, Bu, pendapat saya begini. Ya, gimana silakan. Ibu Yuni ini jujur. Saya suka itu Bu Yuni jujur mengkritik ya. Dia mengimani apa yang harus dia imani dan tidak akan pernah menyeberang ke iman lain. Dia jujur itu. Namun si Gurunda ini membantah. Jelas-jelas dia mengatakan kok dia masih membantah. Di situ dia membantah, termasuk itu Wafi itu yang pernah Ibu dengan Pak Wafi itu debatnya ya. Tapi Ibu tidak punya debatnya Zuma dengan Pak Muri Walianto ya. Enggak, saya hampir nggak pernah lihat Zuma Pak soalnya. Saya nggak pernah lihat debater Islam kecuali mereka bahas. Jadi tadi misalnya kayak seorang debater atau Pak Lidra bahas, baru saya lihat. Tapi kalau enggak saya nggak ngamati channel-channel mereka. Saya mau sampaikan saya Bu. Dia juga pernah bilang bahwa Allah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Oh, yang dia siapa bilang, ngomong, Pak? Sumpah. di debatnya dengan Pak Budi Wilianto itu. Terus, karena dia tidak bisa tembus sekaligus diangkat nabinya menjadi Allah yang perkasa. Nah sekarang tadi dia bantah lagi. Tidak pernah dia katakan begini-begini. Iya, saya sekali tadi Bu Yuni tidak langsung jab gitu ya, tapi memang ya begitulah maklum. Kalau saya sih memaklumi ya, karena saya betul. Saya sudah Ibu Yuni tidak ngomong itu karena di bawah tekanan mereka semuanya, karena dia hanya membela sendiri. Iya, Ibu Yuni nggak bisa Pak. Memang dia tuh kan nggak terlalu pintar ya, gitu. Memang orangnya cukup jujur, cukup tulus, tetapi memang tidak terlalu pintar. Nah, sedangkan dalam perdebatan atau dalam dialog itu bukan hanya membutuhkan kejujuran. Nggak laku Pak di mereka ya. Jadi memang kita harus menggunakan strategi, apalagi si Zuma yang suaranya keras ya. Tadi yang pertama saya amati, dia mengatakan bahwa apa fungsinya kita perjanjian baru kamu kalau tanpa perjanjian lama, lah apalagi Quran. Iya. Ya? Quran tanpa Alkitab buang sampah, gak ada gunanya. Betul. Seperti tadi yang Pak King David tanyakan itu. Nanti aku keluar di Pak Momok dan saya ikut di sana. Dia katakan, kenapa kalian ini mengambil kitab-kitabnya orang Yahudi? Terus Pak King David tanya, loh kamu ini mimpi Zuma? Atau memang gila? Kamu sendiri mengambil nabi-nabi dari Yahudi ini, siapa yang suruh? Masukkan ke dalam Quran mereka, kamu. Itu nabi Yahudi loh. Coba mana jika cuma satu di dalam. Betul. Jadi mereka mimpi ya ketika mengatakan orang Kristen nyuri kitab loh. Kamu juga, kamu bukan hanya kamu yang mencuri dari mudah. Kami tidak, kami menerima kitab Yahudi bulat-bulat. Apa yang diwariskan oleh para nabi, kami tidak mengubahnya. Orang Kristen tidak membuat kitab sendiri. Jadi orang Kristen itu nggak bikin kitab sendiri karena kayak RT6 ya teman-teman. Iya. Ya kan? Nah, kita menerima kitab karena kita mengakui kenabian datang dari bangsa Israel. Sedangkan Islam beda. Kalian bikin sendiri, kita rubah ya, ngambil nama-nama nabinya, tapi ceritanya kau ganti dengan cerita KW. Parah ini. Iya. Cerita dari Arab lagi. Betul. Itu yang saya anukan juga Bu. Mereka itu selalu mau terbalik. Mereka tidak bisa masuki kita. Karena semua alasan-alasan yang mereka kemukakan ini, Yesus menikah lah, Yesus kenapa harus sekolah lah, itu di mana sekolahnya Yesus?
Pak King David tadi bantah. Nah sekarang itu Al-Bagara, sapi betina, semut, gajah, kuda itu sekolah di mana kok bisa menulis surat? Coba jelaskan. Tidak bisa, Bu. Betul. Kemarin juga waktu di Zoom-nya WAFM si Ikhwan ini ngomong, kitabmu itu tulisan manusia ya, yang nulis kan Matius, Markus katanya kan, Lukas siapa itu katanya, Paulus itu kan manusia, bagaimana bisa jadi kitab suci? Nah, Pak Didara juga pintar ya, ya nggak apa-apa, kita terima, emang itu tulisan manusia. Siapa yang mengatakan Alkitab ini turun dari langit? Semua kitab itu tulisan manusia. Tapi coba sekarang kalau kita katakan, mereka mengatakan ajaran manusia katanya, ya kan? Karena kitabnya ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Paulus katanya. Nah sekarang itu kalau Quran itu ajaran binatang mana? Ya kan, sapi betina, semut, lebah, kuda, gajah. Ya. Belajar gimana itu binatang-binatang? Udah lari kencang, gitu. Udah berlari terlaknya. Termasuk iblis itu, jin gitu. Termasuk jin bisa nulis kitab. Iya, besi kok bisa menulis. Itu semuanya banyak. Tuh, Iya, dia mereka tanyakan semua itu. Dari mana itu Iya. bisa ditulis? Nah, di sinilah letaknya, Bu. Mereka itu tidak sadar ya. Biasa saya katakan mereka tidak sadar. Tidak usah bantah Kristen. Imani saja apa yang kamu imani. Tidak usah membenarkan apa yang kau imani. Itu untuk menekan Kristen kan. Di saat kamu tanya Kristen tentang Alkitabnya, dia tidak sadar itu saya akan dibalik nanti ini. Kalau saya tanyakan A, pasti saya akan dibalik B. Mereka kelang kabut tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Itu di situ kekurangan yang mereka alami. Jadi untuk Ibu Sobi ini ada sedikit pengetahuan tentang Quran seperti Christian Bridge. Christian Bridge sering ikuti, tapi saya biasa tertawa kalau ada orang Muslim itu masuk itu mempertanyakan di balik, mereka marah-marah semua. Nah, sama yang terjadi di sini. Seperti itu dia katakan di mana sekolah kan apa, tentang sekolah apa. Mereka tidak mengerti siapa Yesus sebenarnya. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus harus jadi manusia. Itu dia tidak mengerti. Yesus kan jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, bukan menyelamatkan. Kalau Tuhan hanya berbicara saja dengan kata begini, berubah saja pola pikir manusia jadi selesai. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, tadi juga Suma di Pak Bombong menyatakan, wah Tuhan sekolah katanya. Iya, karena itu Allah yang menjadi manusia. Itu memalukan katanya. Nggak malu, yang memalukan itu Nabi, nggak pernah makan sekolahan, makanya nggak bisa baca tulis. Nah, itu dia Bu. Di saat mereka bertanya seperti itu, dibalik bertanya, kita balik untuk bertanya, kelamakan dia, jadi bisa jawab. Bahkan mereka tinggalkan apa yang ditanyakan awal, ditanya bilang bagaimana ceritanya ini bisa begini, kembali kepada yang cerita lain dia masukkan. Biasa juga, biasa agak jengkel juga tuh kalau begitu. Yesus kan datang memberi teladan kepada kita. Jadi kalau dia dipanggil rabi atau guru, kemudian dia harus mengajar di sinagog, tentu saja otomatis dia harus mengikuti aturan-aturan adat istiadat Yahudi sebagai manusia. Masa tiba-tiba dia turun dari langit? Nggak mungkin. Nah, itu yang mereka nggak pahami. Iya, ya kan? Yang lebih aneh adalah Muhammad nggak pernah tahu kitab, nggak bisa baca tulis, kok bisa jadi nabi? Sedangkan nabi-nabi itu sangat terpelajar, mereka tahu kitab, mereka tahu firman Tuhan. Betul. Ya begini Bu, kan dia pertanyakan di saat usia Yesus Kristus itu umur 13 sampai umur 30 dia kemana begini loh. Dijelaskan begini mereka tidak terima. Nah sekarang balik ditanya, sejak dari dalam kandungan itu nabi, siapa yang nubuatkan dia sampai dia bisa jadi nabi umur 40 tahun? Dan siapa yang mantik? Siapa yang menunjuk dia? Malaikat dari mana? Tuhan dari mana? Di mana sih Allah itu pernah membawa firman Tuhan itu, Al-Quran itu selama 23 tahun itu? Tidak ada bukti Bu. Itu yang dia tidak sadari mereka kalau bertanya Tuhan Yesus sekolah. Nabi di mana? Itu umur dari lahir sampai dia umur 40 tahun. Apa kerjanya? Begitu kan dia punya wanukan. Apa kerjanya dia? Di umur 40. Kita kedatangan tamu nih Ustaz. Tahu? Ya. Selamat malam. Oke, silakan Bu dulu. Ya, si Homo erectus satu ini. Ya, saya tuh kapan sih kamu berubah itu? Gua tanya kapan lo berubah gitu. Tidak ada kebenaran dari orang yang mengabarkan kebencian, nggak ada gitu. Kebencian? Kasih dia mengatakan kamu keturunan Homo erectus. Mau aku putarkan videonya? Ya, kapan sih gitu? Tidak ada kebenaran dari mulut yang suka membenci, nggak ada gitu. Itu aja. Kebenaran? Oke, saya tanya. Ini saya kasih ke kamu Quran ya. Tunjukkan kebenaran di dalam Quranmu. Aduh, tunjukkan kebenaran di dalam Quran, tau nggak?
ini saya nggak mau bahas iman Allah ya, karena saya takut mengkritik teman saya. Tunjukkan Quran ini. Aku sudah buka. Ini Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba mana yang merupakan kebenaran di dalam Quran ini? Ya semuanya lah. Loh, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Aku minta satu. Semuanya. Tahu nggak Al-Quran ini? Aku minta satu aja kebenaran. Apa yang benar dari kitab dongeng ini? Coba. Kamu tunjukin aku satu. Kitab dongeng. Mana yang benar? Baca surat Yunus ayat 92. Baca surat Yunus ayat 92. Siapa yang tulis itu surat Yunus, Pak? Kenapa tidak pernah Yunus di dalam putusan? Surat Yunus ini isinya Yunus apa isinya macam-macam. Coba kita lihat ya. Surah Yunus aja itu keluar aja itu. Ya silakan. Surah Yunus ini dari 42 penulis Muhammad yang nulis siapa? Baca aja, tampilkan saja. Aku tanya dulu. Nabimu kan mempunyai 42 penulis. Dari 42 penulis itu, mana yang kira-kira menulis surah Yunus? Surah Yunus itu diwahyukan Allah, makanya baca tampilkan aja. Iya, terus kan ditulis ada 42 penulis Nabimu tuh ada siapa macam-macam lah ya. Enggak, aku tuh gak mau debat sebetulnya. Aku juga mau menasihati aja kamu nanya. Tapi kan sudah biar aku jelasin. Nih, lihat nih. Kita lihat ya. Ini katanya Yunus. Tapi dari 100 ayat 92. Cuman satu yang bicara tentang Yunus. Jadi ini ampuradul, ini bayangin ya. Surah Yunus itu isinya bukan tentang Yunus, teman-teman. Yang pertama ini kata basmalah, ini nggak ada di dalam manuskrip aslinya. Kemudian alif lam ra. Alif lam ra ini adalah kode yang ditulis oleh Rabi Yahudi. Alif lam ra bukan lam. Melakukan menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki bla bla bla. Ini nggak ada hubungannya dengan Yunus. Loh, ayat 92. Bukan, judulnya kan Yunus, tapi isinya Muhammad nih. Sesungguhnya orang ini benar-benar tukang sihir yang nyata. Terus si Allah ngomongin tentang apa? Penciptaan langit dan jangan menghina gitu dong. Si itu Tuhan ajaran Kristen seperti ini ya? Enggak ini. Judulnya Yunus, isinya bukan tentang Yunus. Ini kan kayak kaleng kongguan isinya rengginang. Ayat 92. Judulnya kaleng kongguan kan judulnya kongguan bakery gitu kan? Biskuit gitu kan? Tapi begitu kamu buka isinya rengginang. Silakan. Ini surah Yunus ini mana yang tentang Yunus, aku tanya? Mana yang tentang Yunus? 92. Mana yang tentang Yunus? Anda ini buka ayat 92 aja, ya, sampai ayat 92. Jadi dari surah Yunus ini teman-teman, nggak ada satupun yang tentang Yunus. Diskusi dari 109. Ini lihat teman-teman. Hanya satu yang ayat berisi tentang Yunus, yaitu ayat 98. Jadi 109 ayat di surah Yunus tidak satupun yang bercerita tentang Yunus. Hanya ayat 98 yang mengatakan 92. Suatu penduduk kota beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Jadi Yunus ini diutus kepada kaumnya. Padahal Yunus ini tidak diutus kepada kaumnya, melainkan kepada orang-orang Niniwe. Ya, bacakan aja ayat 92. Saya minta ayat 92. Jadi sudah cuma tinggal satu ayat di surah Yunus, salah pula informasinya. Ya, Anda kan nggak ada ilmu, nggak mengetahui saya mengawal. Kamu nggak ada ilmu. Surah Yunus kok isinya nggak ada yang tentang Yunus? Menurut kamu masuk akal nggak? Muter-muter ayat 92 gitu. Anda minta bukti aku tanya. Allah ketika menulis surah Yunus di Lauh Mahfuz, itu kira-kira lagi sadar apa setengah sadar ketika menulis surah Yunus itu? Jangan ajaran Yesus ya, suka menghina Tuhan agama lain, itu ajaran Yesus ya. Kamu jawab aja. Kasih contoh aja. Saya bukan yang saya kasih kamu contoh ya. Saya kasih kamu contoh ya. Coba ayat 92. Ayatnya 92. Ini adalah kitab Yunus. Ini adalah surah Yunus di dalam Alkitab kita. Kita buktikan, kita lihat bedanya ya, yang asli sama yang KW. Ini adalah surah Yunus. Ya, kita lihat ini surah Yunus di dalam Alkitab. Itu Ibrani kok Yunus. Itu surat jemaat. Di dalam surah Yunus ini ada 4 pasal ya. Semuanya bercerita tentang Yunus, teman-teman. Lihat nih. Pasal pertama, Yunus dapat panggilan Tuhan. Sampai akhirnya dia ke Niniwe. Jadi 4 pasal itu bercerita terus sampai surat Yunus yang kedua ini. Yunus cuma 4 pasal. Semuanya bercerita tentang Yunus. Ini namanya surah Yunus. Ya. Sekarang lihat teman-teman. Allah nih, ini tulisan manusia. Enggak, bukakan aja ayat 92 gitu. Kok lama banget muter-muter kayak gasing gitu. Ya, aku nggak mau menghujat Aku nggak mau menghujat membahas kitab, bukan itu imanmu. Bacakan aja ayat 92. Tulisan Allah. Kita bacakan sama tulisan. Lihat ya sekarang ya. Biar aku jelasin gitu. Ayat 92 silakan. Enggak, aku tanya kenapa tulisan manusia 4 pasal kitab Yunus semuanya berisi cerita tentang Yunus, sedangkan tulisan Allahmu dari 109 ayat cuma 1 ayat yang bercerita tentang Yunus, itu pun salah informasi gitu loh. Pertanyaan gue, jawab dulu. Makanya Anda tampilkan dulu ayat 92. Bukan menurut saya. Takut kan nampilin ayat 92. Aku tanya, apakah Yunus diutus kepada kaumnya sesuai dengan ayat 98?
Ya semua nabi untuk kaumnya. 92. Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. 90 sampai 92. Bagaimana mungkin 109 ayat di dalam Quran itu Yunus, betul semua. hanya satu ayat yang bercerita tentang Yunus dan dikatakan Yunus diutus kepada kaum Yunus. Ya, betul. Itu kira-kira Anda itu mabuk siapa tuh? bisa ini kan permintaan saya Kira-kira Anda bisa saya minta ayat 92. surat Yunus yang mabuk siapa? Kira-kira yang waktu nulis surat Yunus yang mabuk siapa? Oh berarti ajaran agama Anda ya suka menghina agama apa kitab agama orangnya. Kamu jelaskan, jangan mabuk-hina. Kamu sekarang buka dulu ayat 92. Satu ayat tentang Yunus. Enggak gini loh, sama kamu ini harus Kenapa sabar. kamu yang maksa saya itu bukan, melatih kesabaran saya gitu. Ini Saya minta ayat 92, Anda muter-muter. Kamu yang muter-muter, kamu jawab dulu. Kenapa di ayat 98 ini bisa salah sejarah si Allah? Tidak salah sejarah. Ya, apakah Nabi Yunus itu yang semua nabi untuk kaumnya itu? Saya masih berpikir sekarang buka aja ayat 92. Yunus diutus ke kota mana ayat 98 nih? Saya minta jangan banyak nanya, saya minta ayat 92 satu-satu dari 92 sampai 98 saya jelasin semua. 98. Kamu ini saya minta ayat ditunjukin ayat 92 nggak mau ngasih. Jelas ya. Ini yang nulis surat Yunus itu mabok. Ya. Yang nulis surat ini mau hujat. Ini teman-teman ya. Dari 42 penulis Quran Muhammad yang nulis ini mabok. Bayangin ini Yunus diutus ke kota. Gue tanya kota apa, nggak ada yang tahu. Ya, jadi jelas ya one way, kamu gak ada ilmunya, kamu gak ada seujung buku saya ilmu kamu. Ya. Lanjutkan Pak Kainama. Pak Kainama, menurut Anda mabok gak dia yang nulis surat Yunus nih? Mabok kan dia dari laut itu, Bu. Jadi dibuat dimakan ikan, mabuk laut. Ini yang Sejak kapan Yunus itu diutus kepada kaumnya, Pak? Yunus itu orang Yahudi. Di dalam Quran ini nggak tahu ke kota mana, ngarang, ngaco, ngawur. Begini Bu Sofi, kalau semua nabi diutus pada kaumnya, kenapa Yunus diutus ke Arab sana untuk memberitakan ini? Padahal kenapa bisa ke sana dia ya? Ya memang. Jadi ini memang ngaco ya, kesalahan sejarah. Jadi Quran itu nggak punya base atau dasar kebenaran sama sekali. Nggak ada kebenaran sama sekali. Dari surat 1 sampai Quran 114 tidak ada yang benar satupun. Iya, betul. Dan kita bisa cek satu-satu nih. One Way ini mengatakan demikian tadi, bilang wahujat apa semuanya, apa dia sadar itu apa yang dia ucapkan? Yang suka bahas Alkitab itu siapa? Iya, jadi lihat nih, ini surah Yunus, judulnya surah Yunus, tapi 109 ayat gak ada yang ngomongin apapun tentang Yunus. Iya, betul. Sama dengan yang lainnya, Bu. Sama dengan surah-surah lainnya, Bu. Iya, lihat nih, surah Yunus apa sebenarnya di surah lainnya? Ya. Al-Baqarah mana cerita tentang sapi coba? Sapi tidak pernah ceritakan dirinya. Semut tidak pernah cerita tentang dirinya. Dikasih Tuhan ini wahyu. Iya, saya sepakat ya. Sebenarnya apa di dalam Quran yang mereka banggakan gunung-gunung berjalan, itu cuma bahkan gunung-gunung pelangi, apa gunung-gunung pelangi? Tapi dia nggak pernah bisa jawab sperma keluar dari tulang sumbi dan tulang beda wanita. Iya, begini Bu, saya mau tanya Bu Sofi, Bu. Saya mau tanya Bu Sofi, boleh ya? Ya, silakan. Kalau hadis itu apa tujuannya? Untuk apa itu hadis ditulis, Bu? Ya karena Quran itu kalau kita baca tanpa asbabul nuzul, makanya muslim itu nggak boleh tahu terjemahannya, Pak. Nggak boleh tahu terjemahan Quran. Karena Quran itu disusun acak-acakan. Jadi pada waktu penyusunan Quran itu tidak seperti Alkitab kita. Kalau Alkitab kita ditulis selesai. Ya, misalnya Matius menulis selesai, kemudian disalin, ditransmisikan, artinya diteruskan dari generasi kepada generasi dengan cara disalin manuskripnya. Bukan Matius dapat wahyu, Matius pasal 1 sampai pasal 5, kemudian 3 bulan lagi dapat wahyu pasal 6 sampai pasal 10, nggak begitu cara penulisan Alkitab kita. Ya, nah sedangkan Quran nggak seperti itu, Pak. Ditartil, dicicil. Sehingga ketika Muhammad ini mati, ya, cara ngumpulkannya tuh cuma gini, sudah datang ke masjid, ya dikumpulin itu dari ada yang pulang berikat unta, dari mana-mana disebar. Mereka kan bingung, susunannya nggak tahu yang mana. Mereka masukin. Makanya ketika saya belajar Quran, anehnya mereka membagi surah-surah di Quran jadi surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Tetapi ada 12 surah yang mereka nggak tahu turun di mana, Madaniyah atau Mekah, Madinah atau di Mekah. Dan yang lebih parah lagi, ada ayat-ayat yang turun di Mekah menjadi surah-surah Madaniyah, dan ada ayat-ayat yang turun di Madinah menjadi surah-surah Makkiyah. Itu dari mereka sendiri. Jadi jelas susunannya itu acak-acakan. Makanya kalau kita melihat Quran itu antara bawah dan atasnya nggak sama. Ya kan? Ayat yang atas sama ayat yang bawah nggak ada hubungan. Atasnya ngomong apa, bawahnya ngomong apa, nggak nyambung gitu loh, Pak. Ya, begini Bu, sampai saya tanyakan begini. Hadis ditulis itu
kira-kira 200-300 tahun setelah kematian Nabi ya. Ya betul, hadis ditulis 200 tahun, dan tanpa hadis mereka hampir nggak bisa mengenali itu. Ini tentang apa? Nih contohnya ini nih Pak. Ini surah 2 ayat 79 yang mereka tuduhkan sebagai Alkitab ditulis dengan tangan mereka sendiri, bla bla bla. Ini mereka selalu menuduhkan ini. Tapi ketika kita lihat asbabul nuzulnya, ya ini diriwayatkan oleh Imam An-Nazai dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sumber yang bisa dipercaya, ya ini sepupu Nabi Muhammad sendiri. Dan dia mengatakan bahwa padri-padri bangsa Yahudi itu mendapatkan sifat Muhammad tertulis dalam kitab Taurat, bunyinya matanya seperti yang selalu memakai celak, jadi pakai eyeliner, tingginya sedang, rambutnya keriting, mukanya cantik. Tapi dikatakan orang Nabi Yahudi itu menghapus kalimat ini dan karena dengki dan benci katanya, dan mengganti dengan badannya tinggi, matanya biru, dan rambutnya lurus. Kenapa tidak ada dalam sejarah Yahudi dia? Iya, ini siapa ini yang matanya selalu memakai eyeliner, memakai celak, tingginya sedang, rambutnya keriting, dan mukanya cantik itu loh. Ya, kemudian Bu saya tanyakan tadi itu mengenai hadis itu ditulis. Saya kan pernah pertanyakan di mana bukunya? Muhammad di bulan dadanya waktu dia lahir bersinar. Mic-nya Bapak kayak ada apa namanya kembang api Pak. Sebentar Bu ya. Meledak-meledak kembang apinya. Silakan teman-teman, kalau ada kalian yang mau masuk itu sudah ada link streamyard-nya ya. Saya kasih ada kesempatan untuk mengomentari Baby Zuma. Ya, ini adalah komentar kita tentang Baby Zuma, bagaimana Baby Zuma ini mengangkat Muhammad menjadi Allah. Ya, oke, kalau Anda mau lihat videonya lagi juga boleh. Ini video yang menurut saya sangat-sangat lucu ya. Jadi ini Baby Zuma ini mengangkat Muhammad sebagai Allah ya. Dilabrak oleh juragan kasur ternyata ya. Jadi memang sudah bisa Bu. Ya, ini lumayan Pak. Tadi kayak apa? Ada ledakan-ledakan mercon. Kipas angin Bu tadi. Oh ya. Ini udah lebih bagus Pak. Lebih jernih suaranya. Ya. Oh ya, terima kasih Bu. Itu saya lanjut tadi Bu ya. Yang saya tanyakan tadi itu hadis ditulis 200 tahun gitu, 300 tahun setelah kematian. Itu yang di belah dadanya kan ada di hadis. Ya kan? Betul. Ya, ada di hadis. Nah, sekarang apakah yang menulis ini pernah hidup bersama dengan sang Nabi sehingga dia bisa tahu itu, bisa membuat hadis? Nggak ada Pak. Bahkan referensinya dari mana? Referensi dari mereka menulis itu dari mana? Buktinya siapa yang dari mulut ke mulut? Nggak ada bukti. Tidak ada bukti sama sekali. Mereka hanya dikumpulkan dari ingatan orang. Oh, saya dengar dari ini dengar dari ini dengar dari ini dengar dari sini gitu. Dan sanad itu pun adanya kira-kira mungkin tahun 1000-an lebih ya, 1000 Masehi baru ada sanad gitu. Ini harus jelas nih perawinya siapa gitu. Tapi sebelumnya nggak ada itu. Tapi begini Bu, sebagai manusia saya kan punya sekolah juga Bu. Sekalipun saya punya sekolah kecil, nggak tinggi-tinggi amat, tapi saya bisa menganalisa sesuatu. Kalau pesan berantai seperti itu, apakah tidak akan gagal di tengah jalan? Ada kesalahan-kesalahan. Iya, itulah sebabnya mereka memang membagi hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif gitu ya. Sebenarnya grade-grade hadis itu baik yang sahih, hasan maupun doif itu semuanya sudah diseleksi dan harus diterima. Karena yang maudhu atau yang matruk ya, atau yang dianggap palsu itu mereka sudah buang Pak sebenarnya. Ya, contohnya Sahih Al-Bukhari itu dari 600.000 dia katakan seleksi tinggal 7.000. Sekarang Sahih Al-Bukhari tinggal 7.000. Nah, tapi dari 7.000 pun ini Muslim nggak mau terima semua. Iya, karena tidak cocok dengan kenyataan. Betul. Iya, karena begini Bu, kalau seperti tafsir memang anggaplah saya tidak usah tafsir karena saya juga bisa menafsir sesuatu. Apa bedanya saya dengan penafsir yang dulu? Bahkan saya lebih pintar dari penafsir yang lalu karena saya ini punya sekolah yang lalu tidak tinggi sekolahnya. Jadi saya bisa menafsir juga. Nah, kita tinggalkan saja tafsir itu. Tapi ini yang jadi persoalan ini, hadis-hadis ini yang menguatkan memberi penjelasan. Kalau ditanya Al-Quran buka hadis, kalau hadis tidak cocok buka Quran. Jadi itu yang saya biasa bingung. Bagaimana saya mau percaya sesuatu? Ada buku di hadis yang membawa Nabi ke langit ke-7 sana, memanggil dia, kenapa tidak ada di Al-Quran? Itu dia Bu. Soal cerita penting ya, hal-hal penting ya tadi saya Bapak katakan Mi'raj itu istilah yang sangat penting ya tadi. Tapi nggak ada di dalam Quran. Di dalam Quran hanya ada satu ayat yang mengatakan memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Ternyata kita cek pada waktu zaman Muhammad Al-Aqsa belum dibangun. Nah, sekarang pernah saya tanyakan itu Bu sama Pak Dani, bagaimana Bapak mempercayai sesuatu hal yang
Bapak tidak bisa memberikan alasan kuat untuk saya. Udah bagaimana maksudnya? Saya bilang begini, Pak. Pertama, sang Nabi itu apa? Si Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Bijaksana, tidak bisa turun kepada Nabi-Nya, tidak pernah ketemu, ya, atau berbicara, berbisik saja tidak pernah. Kok tiba-tiba dia bawa buku, melalui buku atau entah apa, wahyu, melalui namus yang tiba-tiba jadi Jibril. Nah setelah itu dia jadi Nabi. Nah pertanyaannya, siapa yang melantik itu dan siapa yang berotoritas untuk melantik, menunjuk si Nabi jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi? Itu tidak bisa dibuktikan, Bu. Kalau dikatakan di situ Waraka bin Naufal yang melantik dia jadi Nabi, loh kok manusia yang melantik? Atas urusan apa, dasar apa dia melantik kalau memang itu dilantik? Kalau dibilang Jibril yang melantik si Namus itu, mana dalilnya, mana ayatnya? Bahwa Namus datang, saya sebagai Jibril, hai Muhammad, saya disuruh Tuhan Allah Maha Kuasa untuk menunjuk kamu jadi Nabi. Itu pertama. Kedua, dasar apa dia bisa jadi Nabi? Apakah Nabi itu orang yang bergaul dan takut akan Tuhan sehingga dia ditunjuk jadi Nabi? Dasarnya apa dasarnya sehingga dia bisa begitu? Kan Nabi-Nabi yang ada sama kita, Bu, itu mereka takut akan Tuhan sehingga mereka ditunjuk, ya kan begitu, Bu? Mereka bernubuat, diurapi ya, dan mereka mendapat firman Tuhan. Tapi kalau Muhammad berdasarkan benjolan di punggung kirinya, Pak. Jadi ada benjolan sebesar kutil yang berambut kemerah-merahan di punggung kiri. Itulah yang Bukhairah cari waktu itu, dan dengan tanda kenabian itu Bukhairah yakin, oh ini nabi ini, dengan tanda kutil di punggung. Tapi saya punya juga di benjolan sini tuh tadi menumpang. 2 benjolan. Oke Pak, kita sapa dulu ya. Sebentar Bu, satu lagi Bu. Oke, ya silakan. Al-Quran itu ada yang dimakan kambing ya. Ayat apa saja itu yang dimakan kambing dan kenapa tidak masuk ke dalam catatan itu? Ayat rajam dan menyusui dewasa Pak, kalau kita baca dari hadisnya. Hanya 2 itu Bu ya? Ya kita nggak tahu itu ayatnya berapa panjang, tetapi yang dikatakan di dalam hadis memang ayat rajam. Tetapi anehnya hukum rajam ini masih diberlakukan ya. Jadi hukumannya ada, tapi ayatnya tidak ada. Iya, itu yang saya katakan. Kenapa tidak dimasukkan sekalian? Kalau memang itu ada. Dan siapa makan kambing? Daripada pusing Bu, lanjut saja dulu ke Pak Ernest. Silakan Bu. Ya kita sapa dulu nih, kita kasih kesempatan. Ini Bapak ya, Ernest Latanma, silakan Pak. Ya, shalom Bu Sofi. Shalom. Mana? Ya, komentar singkat saya saja untuk Zulkifli. Kemungkinan besar. Sekarang panggilannya Baby Zuma. Ya. Kemungkinan besar dia mau mengangkat Muhammad sebagai Allah dan dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Gitu. Jadi dia mau membuat agama baru sepertinya. Cuma itu saja sih ini. Jadi dia mau berkeluar-keluar ke sana kemari untuk mempromosikan agama barunya, kemungkinan sih seperti itu menurut saya. Itu aja komentar saya. Ya, jadi saking inginnya dia mendapatkan nubuatan Muhammad di dalam Alkitab ya, akhirnya dia mengklaim Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dia klaim itu nubuatan untuk Muhammad, Pak. Jadi Muhammad adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya betul. Itu tegas itu, Bu. Tegas itu karena saya dengar sendiri. Tegas dia katakan itu, pasti bukan Yesus. Terobsesi. Iya, begini Pak, kalau saya menilai, mungkin karena sudah kejepit, sudah tidak ada alasan untuk membenarkan apa yang dia imani itu, sehingga dia, sekalian lantik deh. Dia udah bingung nabrak sana nabrak sini. Dia bingung, sangat bingung, sudah nabrak sana nabrak sini. Dia mau ngomong apa lagi gitu loh untuk membela si Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.